ini kita akan mengikuti Niluh yang tadi sudah disampaikan Ini yang oleh ditunggu-tunggu Triksi ya. tadi ya. Inilah prosesi dari kirap, naskah proklamasi dan bendera pusaka merah putih Iya, dari tempat penyimpanannya di Monumen Dalam Nasional. Monumen. Nah, ini pasukan perempuan berkebaya tadi. Saya merasa sangat bangga loh melihat ibu-ibu ini, para perempuan-perempuan Indonesia ini menjadi, kalau saya katakan tanda kutip, mengawal. Iya, Ya, betul. menjadi pengawal dari dalam Monas menuju ke kereta kencana, yaitu kereta Jaga Raksa. Jaga Raksa tadi ya, salah satu kereta kencana atau kereta dari keraton di Indonesia biasanya bergantian. Jangan salah, kita punya banyak sekali kereta kencana dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Niluh, saya ingin menggambarkan ya, menarik yang dihadirkan pasukan perempuan berkebaya yang dihadirkan. Dan kita lihat di kiri kanan dari pasukan yang mengawal kirap ini, tanpa kehadiran perempuan pada 17 Agustus 1945, dalam hal ini Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih, tampaknya kurang sesuatu itu kan, tidak ada pengibaran bendera merah putih kalau tidak ada peran perempuan. Benar sekali, bagaimana Ibu Fatmawati kala itu menjahit bendera merah putih dengan tangannya sendiri. Betul. Detik-detik atau jelang, itu malam hari ya, jelang pengibaran bendera merah putih, jelang besoknya Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi. Dan barusan tadi kita lihat pasukan berkuda yang sudah bersiap untuk mengiringi kereta kencana Ki Jaga Raksa tadi. Ya, benar sekali. Bentar lagi sudah sampai di kereta kencana dan nanti ini dikawal oleh Pas Pampres ini sepertinya ya. Dan Purna Paskibraka. Kalau disebut Purna ini adalah para Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka yang pernah bertugas di tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya setahun sebelumnya. Ya, mereka punya, kita menyebutnya apa, ikatan alumni begitu. Benar. Masih terus kontak dan masih sering menjalin komunikasi. Nah, kali ini mereka juga bertugas setiap tahun lagi untuk melaksanakan kirap ini. Nah, ini dia kereta kencana Ki Jaga Raksa dihias dengan bunga. Biasanya ada bunga melati, mawar. Kemudian kalau kita lihat itu ada tulip juga. Ya, nuansa merah putih pasti akan terasa. Nah, kita ingat kisah-kisah Cinderella begitu. Tetapi jangan salah, sekali lagi kita memiliki banyak sekali kereta kencana dari kerajaan-kerajaan dan keraton-keraton di seluruh Indonesia. Dan inilah salah satu yang bertugas pada hari ini untuk membawa naskah asli, teks proklamasi dan bendera pusaka ya dari tempat penyimpanannya selama ini di Monumen Nasional untuk dibawa ke Istana Merdeka. Dan nanti akan disandingkan dengan bendera Sangsaka Merah Putih yang akan dikibarkan. Yang akan dikibarkan dalam upacara nanti oleh para paskibraka yang bertugas. Benar sekali. Dan biasanya ini ada raja-raja dari raja-raja Nusantara, itu mereka juga ikut dalam mengawal kereta kencana ini yang membawa bendera pusaka dan juga naskah asli teks proklamasi. Kemudian juga dikawal oleh pasukan pengamanan presiden. Kereta kencana ini ditarik juga oleh kuda. Ya. Jadi ini dia yang akan mengawal kalau kita lihat. Termasuk ada marching band juga ya. Ya, ini dari Taruna Akademi Militer, tentu dari 3 angkatan. Dan kalau mereka masih di Akademi Militer, semuanya masih disebut Taruna Akmil begitu. Dan Akpol juga. Dan Akademi Kepolisian bergabung bersama di sini. Nah, kita lihat tuh Bayu. Masyarakat. Media dan masyarakat sudah bisa melihat dari cukup dekat jaraknya. Dan kalau kita menyaksikan marching band dari Akmil dan Akpol ini, itu lihat itu. Saya ingin bilang kostumnya menarik. Dari Angkatan Laut ada ikan hiu, dari Angkatan Darat ada singa begitu. Nah, ada singa laut. Nah, ini adalah kamera dari penerjun tampaknya yang langsung terjun ke sebagai atau drone yang dipakai untuk kemudian menyaksikan persiapan atau jalannya kirap.
Oh, menarik sekali. Luar biasa sekali Bayu ya. Ya. Ini perjalanannya memang tidak terlalu jauh kalau kita bicara dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Tetapi ketika kita berada di sana Bayu ya. Jadi saat kita berada di Monas itu euforianya beda Bayu. Kita saja Jadi menyaksikannya dari studio, terasa ya bagaimana suasana ini, terasa kemeriahannya. Walaupun tetap hikmat karena di balik kirap yang meriah ini ada kirap budayanya dan lain-lain, di balik warna-warna yang ditampilkan. Ini kirap budaya yang dari berpakaian raja-raja biasanya, kerajaan-kerajaan Nusantara. Ya, kita lihat kita harus mengambil inti dari kirap ini sesungguhnya, bahwa kita tidak boleh melupakan bagaimana proklamasi kita dilaksanakan pada waktu itu pada 17 Agustus 1945 dengan keberanian anak-anak muda meminta kepada Soekarno-Hatta, founding fathers dari Indonesia, untuk berani menyatakan proklamasi begitu. Dan inilah teks proklamasi yang dibuat dalam waktu singkat tetapi begitu menyeluruh isinya, dan juga ada bendera pusaka yang waktu itu dijahit oleh Ibu Fatmawati seperti tadi kita sampaikan. Ini adalah sejarah yang ingin atau diminta bagi kita semua untuk mengingatnya kembali bagaimana proklamasi ini kita rebut, kita dapatkan dengan perjuangan dari seluruh Indonesia. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak diraih oleh 1-2 orang, tidak diraih oleh 1-2 suku yang begitu banyak suku di Indonesia, tapi oleh semua, seluruh kita. Dan kalau kita lihat dalam kirap ini menunjukkan bagaimana kebersamaan itu ya, Bayu ya. Dari berbagai Nusantara dengan kostum yang mereka pakai itu tidak hanya untuk menunjukkan keberagaman, tetapi untuk menunjukkan bahwa dulu kemerdekaan ini diraih 77 tahun yang lalu itu adalah dengan kebersamaan itu. Berbagai suku, berbagai bahasa, kemudian berbagai kalangan, dari anak muda hingga orang tua, semuanya berjuang dan akhirnya Indonesia bisa merdeka dan kita bisa menikmatinya hari ini. Ya, betul. Kalau meniru istilahnya, kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang kita upayakan berguna bagi bangsa dan negara. Tapi itu adalah bagian yang sebenarnya sulit Bayu ya. Justru mengisi itu, mempertahankan itu, disitulah tantangan sesungguhnya. Kalau kita lihat tadi, ini sebenarnya menjadi tontonan yang menarik untuk anak-anak. Ya, jadi mungkin Bayu next bisa membawa anak-anak juga untuk bisa menyaksikan ini. Ya, karena kita sebetulnya kepingin ya, tapi tugas saya untuk itu satu, saya bertugas, tetapi mereka juga punya acara kan di sekolah mereka untuk upacara dan lain-lain. Mungkin sekali waktu nanti kalau di sekolah kebetulan tidak terpilih untuk mengikuti upacara, mereka harus datang ke Monas dan di sekitar Istana Merdeka untuk menyaksikan, walaupun mungkin tidak bisa terlalu dekat ya. Nah, ini suasana yang ini jalur yang kemudian akan menuju ke Istana Merdeka. Kalau kita lihat marching band, ini adalah bagian awal dari kirap yang memimpin kirap ini. Jadi kalau kamera kemudian menghadirkan marching band dari Akmil dan Akpol ini adalah bagian terdepan dari kirap. Disusul kemudian sampai ke belakang ada kereta kencana. Nah, inilah yang akan menuju sedikit lagi, sudah akan sampai di Jalan Merdeka Selatan yang berdekatan dengan Istana Merdeka, langsung ke area pintu istana nanti. Nah, kalau kita lihat juga memang masyarakat sepertinya kembali bisa merasakan, kembali bisa menyaksikan apa yang selalu dinanti-nanti. Sejak 2017 Bayu ya, kirap ini dilakukan. Betul, ya. Jadi, nah, ini kita lihat kalau dari drone, masyarakat cukup ramai berada di sisi kiri dan kanan jalur kirap untuk menyaksikan jalannya kirap ini. Kemudian sekali lagi bendera pusaka dan juga naskah asli teks proklamasi itu dibawa oleh kereta ini, saudara. Jadi kereta kencana Ki Jaga Raksa yang dikawal oleh pasukan pengamanan presiden. Termasuk juga ada pasukan dari pasukan berkuda
Jadi ini ada 3 berderet ya. Ya, 3 berderet, 3 itu kurang, kalau saya tidak salah ada 9 apa 10 kemudian kereta yang kuda yang mengiringi kereta kencana ini. Dan di dalam inilah ada 2 purna paskibraka yang membawa, sekali lagi ada bendera pusaka. Ini adalah bendera pertama yang dikibarkan untuk kemerdekaan Indonesia, dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno, Ibu Negara. ya. Dan kita sebentar lagi akan mengikuti atau akan sampai di istana. Saya rasa ujung terdepan ini sudah mendekati dan ada beberapa titik yang mungkin kemudian kirap ini harus menjaga jarak sedemikian rupa sehingga tetap rapih ketika sampai di Istana Merdeka nanti. Kita lihat masyarakat di belakang sana ada yang mengikuti ya sambil jalan ya. Ya. Termasuk kalau misalnya dilihat yang mengenakan busana daerah itu biasanya kalau di tahun 2018 yang lalu ketika Niluh melaporkan langsung ya, itu adalah pengawal-pengawal yang biasa didatangkan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Itu juga termasuk yang mengikut mengawal biasanya. Kalau kita lihat beberapa pakaian di kirap budaya, ada Bali yang membawa tombak hitam dan ada bulu merah, yang di depan ini dari Jawa begitu, dan di belakang juga Kalimantan. Mau mengingatkan kita mungkin ya, masih ada IKN yang... Masih ada IKN. Kemarin disebut oleh Presiden bahwa kita harus sama-sama menjaga bagaimana agar IKN ini pembangunannya berjalan terus, Bayu. Dan tahun depan apakah kita akan merayakannya di IKN? Itu kan menjadi target Presiden ya. Sebagai salah satu rencana ya. Dan jadi tolak ukur bahwa betul-betul ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Nusantara nanti, sebutannya kan begitu. Ibu kota Nusantara. Kalau Presiden menyebut kemarin dalam wawancaranya 2 hari yang lalu ya, dalam wawancaranya dengan pemimpin redaksi Kompas, itu kan menyebutkan bahwa semangatnya adalah bagaimana membangun atau pembangunan Indonesia itu kita mulai dari pinggir. Kalau semuanya dulu mungkin Jawa sentris begitu, ini yang kemudian ingin diubah oleh Presiden, semangatnya harus dari pinggir. Itu kenapa pembangunan seperti di Pulau Miangas misalnya dibangun, ada airport di sana. Kemudian juga ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Kita tidak pernah berpikir dulu mungkin ya, kalau ibu kota negara nantinya akan berpindah ke Kalimantan. Tetapi tentu ini akan masih panjang perjalanannya menuju ke sana ya Bayu. Dan semangat kita untuk bisa menghadirkan itu yang harus terus kita jaga. Nah ini masyarakat Bayu ya, ramai sekali memang. Tapi mudah-mudahan yang datang ini juga tetap patuh dengan protokol kesehatan, itu paling penting. Iya, karena salah satu yang membuat kita kemudian selama 2 tahun, 2020, 2021, mengurangi ramainya orang untuk hadir menyaksikan langsung seperti kembali dihadirkan atau diadakan lagi tahun ini adalah pandemi COVID-19. Maka tadi rekan-rekan kami yang bertugas di istana, termasuk Friska Clarissa, yang nanti akan melaporkan langsung jalannya peringatan detik-detik proklamasi dan upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mengatakan protokol kesehatan di istana tetap ketat dilakukan. Nah kalau kita lihat ini sudah menyeberang dari Monas dan di sebelah kiri ada pagar dengan warna merah putih sebagai umbul-umbul. Itulah istana. Istana Merdeka. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh kirap ini. Nah dari titik ini memang masyarakat akan cukup jauh melihat ke area Istana Merdeka. Ada beberapa undangan, tahun ini kembali dibuka. Kalau masyarakat mendaftar secara online, nah itu bisa masuk ke dalam istana. Kalau sedikit menggambarkan, cukup ketat memang bertugas di Istana Merdeka dalam setiap acara, apalagi termasuk mengikuti detik-detik proklamasi dan pengibaran Sangsaka Merah Putih. Jangan dibayangkan bahwa kami bisa berjalan ke kiri, ke kanan begitu di dalam istana. Biasanya spot-spotnya atau titik-titiknya sudah ditentukan. Sudah ditentukan dan tidak bisa seenaknya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Karena menjaga rapihnya segala sesuatu berkaitan dengan banyaknya undangan
saya menyebutnya sangat penting ya, dari para menteri lengkap semua hadir, Duta besar juga. duta besar negara-negara sahabat yang ada perwakilannya atau kedutaan besarnya di Indonesia juga hadir, mantan presiden, mantan wakil presiden, Di semua era-era sebelumnya. di era-era sebelumnya dari Indonesia juga hadir, dan inilah Sudah sangat kesakralan. dekat Bayu ya. Sudah sangat Ini dekat. sudah Ini di tinggal depan belok istana kiri. ini. Iya. Sudah belok kiri benar. Baik, saat ini kirap Ini budaya yang telah tiba di istana mereka. Boleh Bapak Ibu hadir menjadi, memberikan kalau saya katakan kita haus dengan tontonan ini. Iya. Karena tontonan ini tidak hanya sekedar keceriaan yang bisa kita rasakan, tetapi sekali lagi itu ada nasionalisme yang sepertinya membuncah setiap kali kita menyaksikan parade-parade seperti ini. Tapi yang saya nanti Bayu adalah Ya. busana-busana para tamu, para menteri ini juga. Sedikit sudah mulai Nah, ini dia, ditampilkan sudah mulai bahwa ditampilkan. dalam tradisinya kemudian dalam beberapa tahun terakhir hampir semua yang hadir di istana, Itu semacam diwajibkan ya. ya betul, dan menjadi tradisi sekarang menggunakan pakaian daerah. Nah, kita lihat bagaimana ketika memasuki istana, Atraksi dimulai. atraksinya itu sudah makin ditunjukkan oleh para taruna Akmil yang menjadi anggota marching band. dan mereka Presiden juga, saya penasaran pakai baju busana dari pakai ini baju apa adat ya? mana? Kemarin pakaian Bangka adat Belitung. Paksian ya dari Bangka Paksian. Belitung, dan kemudian hari ini dari mana ya? Kemarin itu makna dari busana presiden itu luar biasa sekali yang disampaikan oleh presiden ya, warnanya sengaja dipilih hijau. Ya, Itu kemudian untuk apa sih? Itu kan memaknai kesejukan. tuh. Itu yang selalu menjadi ya tontonan lain gitu, atau sisi lain dari perayaan kemerdekaan adalah menyaksikan parade busana-busana adat. Kita jadi makin kaya, saya juga jadi oh ada busana seperti ini dari sini, ada busana seperti ini dari wilayah lain. Itu kita jadi kaya. Ya. Nah, kalau kita melihat posisi sekarang dari kirap, ini sudah masuk di area utama dari lapangan di Istana Merdeka. Rasanya ingin ada Bentar di lagi sana akan ya Bayu. melintas, iyalah begitu, dan mungkin tahun depan Niluh yang akan berada di istana. Saya datang nanti dengan, saya lagi memikirkan dari sekarang nih mau pakai busana adat mana. Nanti kita lihat gambar. Nah, ini seperti Anda bisa saksikan Bapak Ibu hadir. Wah. ini adalah area utama para tamu atau VVIP Peserta kirap budaya yang di barisan paling depan adalah para duta besar, para menteri. Oh, presiden tampaknya Iya. sudah hadir. dan Nah, ini dia busana yang sudah Indonesia. akhirnya tebak-tebakannya terjawab. Tinggal kita pengen tahu nanti itu Itu busana dari daerah Mas mana. Bayu bisa menebak dari Saya belum ya. ya. Ini Nah, ini kereta kencana sudah hadir dia para tamu-tamu juga ya. sudah masuk Kalau di kereta kencana panggung sudah masuk. kiri ini biasanya dari militer itu duduk di situ, polisi. Nah, sebutlah itu balkon VVIP yang kedua lah ya, sebelah kiri tadi. Nah, presiden dia. seperti biasa santai, bahkan di beberapa tahun yang dulu sebelum kirap berjalan-jalan kan presiden Bersama ke dengan Jan ke Etes pagar waktu itu ya. Tapi saya tidak melihat ada Jan Etes ikut ini. Ya, atau belum terlihat. Atau Kita belum terlihat tidak mungkin lihat. ya. Baik, ini sepertinya kalau kita lihat saudara, bendera pusaka dan juga teks proklamasi, teks asli proklamasi itu sudah tiba di istana. Ya, ini marching band sudah menuju area keluar dari istana. Dan setelah ini kereta kencana yang membawa bendera pusaka dan saat teks ini, asli Bapak Ibu proklamasi hadirin yang sekalian, kita akan sama-sama masuk saksikan bahwa ke kereta depan kencana yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila podium telah utama. Nah, ini sudah masuk. Sudah Istana Nanti akan berhenti Merdeka, persis di Jakarta. depan untuk kemudian menaruh bendera pusaka dan naskah teks proklamasi di sini melalui tangga ini nanti. Ya. Nah, Presiden sudah bersama dengan cucu-cucunya ya. Kita lihat Yang ada juga barisan menggunakan berkebaya busana daerah ya. Pertiwi Benar Indonesia. sekali.
Nah, ini akan Tapi berhenti saya di masih sini. penasaran dengan Dan busana juga ada presiden itu perwakilan dari mana. Raja Raja Nusantara yang mewakili 34 provinsi di tanah air. Dan tentunya kelompok kirap pelajar SMP dan SMA dari SMP Busana Negeri 4 buton Jakarta sepertinya yang dipakai dan oleh SMA presiden. Negeri 1 Jakarta Oke. Pusat yang berpakaian adat Nusantara. Ya, para tamu hadirin serta pemirsa di seluruh Indonesia, kita lihat kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar Inspektur Upacara. Saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila Kiara Maharani Putri dan Iren Odelia Astono telah turun dari kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, Kiara adalah siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren adalah siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Dan sama-sama kita saksikan bahwa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Selanjutnya, kita sama-sama ikuti bersama duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa dan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dapat Anda saksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dan selanjutnya naskah teks proklamasi juga akan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Sama-sama kita ikuti bahwa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan rencananya akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tamu hadirin dan pemirsa, kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah menaiki kembali kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah selesai.